Oke, kita lanjut ya Bob ya ke tadi kan udah bicara soal perizinan terus spek gitu ya. Sekarang kita lanjut ke butir 3 yaitu eh, persetujuan trayek gitu Bob. Ya. Nah, persetujuan trayek ini juga hal yang penting Bob dalam logistik kapal baik inbound maupun outbound yang terdiri dari A sampai G, yaitu RPK liner, tramper, omisi, deviasi, substitusi liner, transshipment dan perubahan RPK muatan. Oke, kita mulai dari RPK liner. RPK adalah singkatan rencana pengoperasian kapal, Bob. Tapi di sini tambahkan liner. Liner artinya kapal itu mengunjungi pelabuhan tujuan itu dengan jadwal yang tetap dan teratur, gitu, Bob. Ya kan? Sehingga ada muatan di pelabuhan tujuan, tidak ada muatan di pelabuhan tujuan karena dia sudah melapor kapalnya itu siap melayani jadwal tetap, maka dia harus patuhi gitu Bob. Ya. Oke. Mungkin misalkan ada kayak trayek lah ya, trayek apa namanya dari Jakarta, Pontianak, Medan, Jakarta, Pontianak, Medan itu fix gitu kan ya? Yang dimaksud liner gitu ya, lupa. Jadwal tetap tapi ya, jadwal tetap. Nah lawannya di butir B Bob, yaitu RPK tramper. Jadi tramper itu lawannya dari liner. Nah jadwal-jadwal ini data di Kemenhub ada semua gitu Bob. Karena kan setiap kali dia mengajukan pengoperasian dia harus mempunyai RPK pengoperasian kapal gitu Bob. Entah itu liner atau tramper. Pada butir ini kan tramper adalah jadwalnya tidak tetap gitu. Nah, apa jadwal tidak tetap? Jadwal tidak tetap itu maksudnya mungkin hari ini Jakarta Pontianak, minggu depan bisa Jakarta Medan gitu ya? Maksudnya gitu? Iya, jadi dia bukan pindah-pindah pelabuhan. Kunjungannya kepada pelabuhan tujuan itu schedule-nya tidak tetap. Oke. Kalau liner kunjungannya ke pelabuhan tujuan itu tetap. Misalnya jadi misalkan Senin di Jakarta, misalkan Selasa di Pontianak, Kamis di Medan itu harus jadwal Senin, Selasa, Kamis itu harus tetap ada gitu ya? Harus ada jadwal di kapal itu, liner gitu. Kalau tramper ya tergantung dia gitu. Tetapi dia kalau dia disebutkan pelabuhan itu, dia nggak boleh belok ke pelabuhan lain, Bob. Bukan nggak boleh, artinya dia harus patuhi ke pelabuhan itu. Nanti di poin berikutnya kita akan bahas, boleh nggak dia belok gitu, Bob. Nah, oke, kita masuk ke poin berikutnya adalah omisi gitu, Bob. Nah, omisi ini adalah ketika yang liner ini Bob, yang di atasnya yang liner ini tiba-tiba dia mau berpindah arah ke pelabuhan lainnya yang tetap gitu kan, dia akan kunjungan yang tetap dia harus mengajukan permohonan omisi terhadap RPK liner yang dia sudah pegang gitu ya. Sehingga kalau dia sampai di pelabuhan tujuan, petugasnya periksa di lapangan, petugas Kementerian Perhubungan, apakah itu Syah Bandar atau otoritas pelabuhan, maka omisi yang dia pegang secara elektronik di HP-nya itu bisa dicek bahwa itu memang valid gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gini ya, misalkan ada tadi liner Jakarta, Pontianak, Medan gitu kan, terus dia mau nambah trayek, wah gue dapet itu nih di Medan, dapet orderan ke Palembang misalkan. Nah itu harus mengajukan izin omisi itu dulu ya? Iya, harus diajukan dulu. Dia di Palembang gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya? Karena nanti di pelabuhan Palembang diperiksa gitu Bob. Begitu dilihat kok RPK-nya tidak ada, ini mana omisinya? Ada Pak, nih elektronik ada, Bapak cek aja. Dia scan dari HP petugas masuk ke pusat data, oh iya betul. Kalau lebih gitu. Itu yang omisi, ya kan? Nah yang berikutnya adalah yang deviasi gitu Bob. Ya. Nah yang deviasi ini adalah yang tramper. Untuk yang tramper.
Dia jalan terus dia deviasi dalam negeri. Ada dua nih deviasinya, Bu. Deviasi dalam negeri dulu lah kita bahas. Jadi dia bisa datang ke pelabuhan yang lain di luar dari RPK Trampernya, tapi dia melakukan deviasi. Schedule-nya dia tentukan sendiri dengan jadwalnya dia yang Tramper yang tidak tetap itu. Nah, sehingga kalau dia di pelabuhan tujuan diperiksa, RPK Trampernya dikombinasi dengan deviasi, oh iya ya, Anda valid gitu. Dan periksanya juga secara elektronik, cepat nggak lama. Gitu. Nah, tentu dia setiap waktu mau mendapatkan respon daripada deviasi dan omisi ataupun RPK liner dan Tramper, itu ada pembayaran PNBP gitu, Bu. Nanti dibahas berikutnya kita bahas. Nah, itu tentang deviasi dalam negeri. Nah, ada deviasi dia dari pelabuhan perairan Indonesia dia ke ASEAN misalnya, ke Taiwan misalnya, ke Filipina gitu kan. Tapi dia kapal berbendera Indonesia gitu, Bu. Deviasi ke luar negeri, dan itu kapal berbendera Indonesia tidak dilihat lagi dia liner atau Tramper. Tapi kalau dia deviasi ke luar negeri, dia harus lapor gitu, Bu. Nah, perbedaannya deviasi itu di dalam Peraturan Menteri 93 tahun 2013 tentang pengusahaan perusahaan angkutan laut berbendera Indonesia. Deviasi itu point to point. Jadi misalnya pelabuhan A di Indonesia, pelabuhan tujuannya pelabuhan B di luar negeri, point to point. Udah sekali pakai deviasi itu, Bu. Ya kan? Nah, tapi kalau dari pelabuhan B di luar negeri, dia pindah ke pelabuhan C, pindah ke pelabuhan F, dan seterusnya, seharusnya dia nggak pakai deviasi. Ini yang missing, Bob, yang terjadi. Kan tadi saya sudah singgung, kapal itu memiliki kewargaan gitu, Bob. Ketika dia sampai di pelabuhan tujuan, lalu dia bermasalah dengan kapalnya terhadap barang yang diangkutnya, wah ini bahaya, Bob. Ditahan kapalnya, ditahan krunya, ditahan kaptennya gitu loh. Nah, dan Indonesia tentu unit kerja yang terkait diminta data gitu kan. Ada datanya. Dia tercatatnya sebagai deviasi point to point. Tapi ternyata dia muter-muter di luar negeri gitu, Bob. Nah, itu sebenarnya bukan deviasi. Di sini, Bob. Dia harus isi PKKN. PKKN itu kan kalau kita lihat di sini persetujuan pengoperasian kapal nasional. Gitu. Dan datanya itu, Bob, waktu saya memonitor selama 2 tahun pada waktu terjadi modernisasi, itu datanya kosong. Kalau untuk yang kayak gitu, tertentu itu kosong. Jadi ada temuan, menurut saya nih kapal, kalau saya trace di Marine Traffic, dia pindah-pindah dari lem cabang Thailand, pindah ke Ramon, pindah ke Malaysia, gitu-gitu loh. Kok pencatatannya deviasi luar negeri, gitu. Nah, harusnya di PKKN itu ya. Harusnya PKKN. Nah, tapi kalau kita lihat kapal di Batam, Bob, kan teman saya juga ada kapal di Batam ya. Saya nggak usah sebut namanya. Dia tuh rutin dalam satu 24 jam sehari dia bisa beberapa kali Batam Singapura ke pelabuhan lainnya yang ada di Malaysia, atau di Singapura itu sendiri ada pelabuhan-pelabuhan yang kapal kargo ya, pelabuhan kecil sih. Dia gunakannya bukan deviasi luar negeri, Bob. Dia pakai PPKN tadi, pengoperasian persetujuan kapal nasional. Dan datanya ada, dan waktu saya lihat itu kalau saya bandingkan dengan yang kapal-kapal, khususnya kapal tanker ya, Bob ya. Kapal tanker itu kan berbendera Indonesia kadang-kadang dipakai di luar negeri, angkut dari sini ke sini gitu loh. Karena di sini penuh, karena dia di tankernya ada kebutuhan juga pelabuhan yang lainnya, sekali angkut dia putar di sana balik lagi ini. Nah, dokumentasi warta kapal itu gitu kan, itu di Kementerian Perhubungan sudah diatur di peraturan Menteri tahun nomor 93 tahun 2013 tadi begitu, Bob. Sehingga kalau ada masalah terhadap kapal berbendera Indonesia itu ya mudah dilacak gitu, Bob. Ini terakhir dia melakukan deviasi di mana?
coba cek di Syah Bandar. Syah Bandar punya alat sendiri Bob, yang secara IMO juga mereka punya hubungan. Ini kapal jejaknya tadinya di mana gitu. Oh, jejaknya di sini gitu Bob. Tapi kok pencatatannya deviasi luar negeri. Nah ini jadi bermasalah gitu Bob. Dan itu kalau udah kena seperti itu Bob, kalau persoalan hukumnya belum selesai bisa bertahun-tahun kamu ditahan di luar negeri, nggak bisa keluar. Paspor kamu ditahan, kamu tahanan kota gitu, tahanan apa? Pokoknya lu hanya bisa muter-muter di negara itu, nggak bisa keluar aja. Karena paspornya ditahan. Nah, orang pikir kenapa begitu ya? Padahal kan yang dia hanya carrier ya, moda transportasi laut, dia hanya dapat perintah bawa barangnya gitu kan. Kenapa ditahan? Loh enggak, Bob. Peraturannya itu kalau secara, kenapa Kemenhub mencatat deviasi luar negeri dan PKKN tadi, pengoperasian pertujuan kapal nasional? Karena disitulah letak legal standingnya pertama itu dulu gitu loh. Dan saya rasa itu juga di negara lain sudah dikomunikasikan oleh kementerian terkait, kami mencatat demikian gitu. Nah, ketika sesudah Kemenhub masuk ke lintas sektoral lain ya, misalnya bea cukai, karantina, KKP gitu ya. Kalau di luar negeri namanya port health, kantor kesehatan pelabuhan, iya betul. Lalu ada masalah gitu, ya otomatis kementerian kita yang terkait di perhubungan, dia udah siap dengan datanya nih, datanya ada. Mereka kan saling bertukar untuk keamanan, pertahanan, dan kelangsungan pengamanan gitu, Bob ya. Nah, itulah legal standingnya kapal memiliki kewargaan negara gitu, Bob. Sama kayak orang, nggak bisa sembarang putar-putar gitu kan, nggak mentaati. Kapal juga demikian. Nah, jadi tadi saya udah jelaskan Bob di sini bahwa perbedaan deviasi luar negeri dan PPKN di situ ya, Bob ya. Dan ini mudah-mudahan bisa dimengerti gitu ya. Dan jadi tidak memiliki masalah hukum di negaranya sendiri gitu, Bob. Kalau diolah gitu kan. Dan otomatis, Bob, kalau di luar negeri dia sudah mensinyalir dan menyatakan gitu ya, pasti dia udah ada bukti, ya kan? Kalau dia lihat misalnya dari pelabuhan ini ada jalan daratnya, kok ini kapal nih bolak-balik dari sini ke sini. Dan saya melakukan kajian sendiri gitu. Ini kenapa kasus ini membludak ya? Coba saya kaji sendiri, lalu saya lihat profil dari pelabuhan. Buset. Yang satu tuh pelabuhannya tuh gate logistiknya antara negara ini dengan negara tetangganya gitu, Bob. Dan modus-modusnya kan banyak saja gitu. Dan namanya instansi pemerintah negara lain sama seperti kita kan waspada gitu, Bob. Nah, itu yang harus dipahami, Bob. Kebenderaan kewarganegaraan suatu kapal itu penting, dan itu menjadi pertimbangan juga dalam logistik, Bob, untuk hal-hal yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Tadi deviasi ya, deviasi. Nah, sekarang substitusi liner, Bob, ya kan? Nah, substitusi liner itu pengertiannya di Indonesia. Jadi ada kapal liner menuju suatu pelabuhan tujuan tertentu, kemudian tiba-tiba dia dalam pertimbangan bisnisnya barangkali ada nih pelabuhan yang masih dalam jadwal RPK liner dia. Kalau tapi sudah statusnya mau dimuat atau statusnya sudah oke, dia yang melakukan ya. Wah, ini sayang nih memberdayakan ruang muatan kapal laut saya nih, kalau saya ambil di pelabuhan itu kayaknya lebih gede gitu ya. Harusnya dia secara liner bisa kolaborasi, Bob, dengan kapal-kapal liner yang lagi bertambah di situ. Dan ini berbeda, Bob, dengan joint slot sama substitusi liner. Joint slot itu artinya satu kapal dengan maritime line operatornya sendiri, tapi dipakai oleh perusahaan pelayaran lainnya dengan maritime line operatornya. Jadi di dalam kapal kita bisa lihat nama-nama kontainernya aneka ragam, bukan nama kapalnya itu. Aneka ragam itu joint slot. Tapi yang saya maksudkan adalah
memang setelah substitusi liner kalau terjadi kayak gitu loh. Tapi jangan dilihat jangan lihat join slotnya dulu, karena Kemenhub harusnya mencatat. Kemenhub sudah punya peraturan yang mengatur itu, dan si liner yang bersangkutan harus memberitahu gitu Bob. Nah, dalam pengawasan saya waktu saya memonitor modernisasi lalu lintas laut itu selama 2 tahun substitusi linernya 0 gitu Bob. Artinya mereka sendiri juga mungkin tidak mencatat, atau memang arogansi di antara penyedia jasa logistik khususnya angkutan laut juga menunjukkan indikator budaya yang tidak ngobrol satu sama lainnya, dan itu kan harus diciptakan gitu ya, sesuatu hal yang membuat itu hilang, terkeluar dari ikatan-ikatan itu. Dan kalau ditanya saya siapa, ya regulator lah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, karena dia punya datanya gitu, sehingga budaya logistik kita menjadi lebih baik. Bobby dengan teman-teman bisa aja bikin platform logistik blockchain dengan logistik versi 4.0 gitu Bob ya, sah-sah aja, tapi budayanya masih di 0.4. Wah. Terbalik. Ya kan? Ya Pak, sedikit meringkas mungkin tadi teman-teman masih kurang begitu, nggak tahu ya nangkapnya. Mungkin yang dimaksud dengan OPA bahwa substitusi liner itu anggapannya kayak itulah angkot mogok gitu, terus penumpangnya di transit ke angkot lainnya gitu ya, kurang lebih apa ya. Bisa gitu. Artinya barang itu berpindah ke liner lain lah gitu kan, entah itu tadi karena bisnis like atau mungkin ada kendala di vessel dan penyebabnya lain-lain lah. Tetapi intinya bahwa barang yang tadi direncanakan di liner A itu berpindah ke liner lainnya, kurang lebih gitu ya. Dan itu menguntungkan bagi original cargo owner kan Bu, ketika dia pabrik gitu kan, mesinnya nggak idle karena adanya kolaborasi yang ramah lingkungan sesama liner gitu. Ya mudah-mudahan nih teman-teman liner harusnya sih dunia sudah berubah kan, kompetitif atau kompetensi kompetisi. Nah, zaman sekarang kan sharing ekonomi gitu kan, sehingga win-win solution semua lah. Saling bekerja sama lah mereka gitu ya, kurang lebih ya Pak ya. Oke, siap, lanjut. Ya. Berikutnya adalah yang berhubungan dengan, ya kita udah tahu semuanya di sini, yaitu tentang transshipment Bu. Kemarin kan di video sebelumnya kita bahas tentang pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul, lalu masuk ke pelabuhan utama menjadi alih angkut di situ atau transshipment. Barangkali transshipmentnya bisa ke domestik lainnya atau ke ocean going internasional. Dan di situ kan bisa dijelaskan nggak maksud transshipment? Karena kita belum bahas transshipment yang kita bahas itu happortnya. Itu kan jenis pelabuhan. Transshipment itu seperti apa sih supaya teman-teman tahu nih? Mungkin kalau yang orang baru kan baru mendengar juga. Ya. Perbedaan transshipment dan hubport gitu ya. Nah, hubport itu lebih ke arah ke hub logistik. Jadi misalnya manufaktur di suatu pelabuhan yang terdekat, oleh manufaktur itu antara inbound dan outbound-nya, lalu pelabuhan itu menjadi hub logistik bagi manufaktur itu, ya kan? Nah, transshipment lebih ke arah dia dari manufaktur lainnya, dari pulau-pulau lainnya gitu kan, kemudian dia masuk ke pelabuhan tadi yang walaupun itu jadi hub, tapi dia melakukan pemindahan muatan dari kapal feeder yang lain ke kapal yang lagi bertambah di situ. Lalu mungkin kapal itu akan pergi ke Singapura misalnya, atau
ke rute lainnya yang dianggap mungkin tidak tahu apa yang terjadi di skim bisnis mereka. Nah, itu transhipment gitu loh. Nah, kalau pelabuhan pengumpan dan pengumpul, maka pengumpul misalnya di Pontianak lalu yang diumpani oleh pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya, ya sebenarnya pelabuhan pengumpul di Pontianak kalau komoditinya itu misalnya karet gitu ya mau dibawa ke Jakarta, ya sebenarnya pelabuhan Pontianak itu menjadi hub atau transshipment dari bukan hub ya, menjadi transshipment dari feeder-feeder dari kapal berasal dari pengumpul di sekitarnya gitu, Bob. Nah, istilah hub itu lebih ke arah logistik ya, memperlancar inbound dan outbound. Bentuknya huruf U gitu, Bob. Jadi pelabuhannya jadi pipa gitu, jadi hub di manufaktur. Nah, sampai saat ini kan itu yang harus dirubah gitu, Bob. Sehingga pelabuhan menjadi hub logistik itu bertransformasi dari sekedar bongkar muat menjadi hub logistik atau industrial port gitu ya. Nah, apa ciri-cirinya pelabuhan itu telah bertransformasi seperti itu? Maka di dalam dia memanage manajerialnya, baik itu kapalnya atau lahan penumpukannya itu, tentu dia lebih memprioritaskan mata rantai yang terkait dengan sumber-sumber ekonomi di belakangnya di sekitar pelabuhan itu, sehingga benar-benar pelabuhan itu menjadi industrial port, menjadi hub logistik bagi sumber-sumber ekonomi di sekitarnya gitu loh. Yang terjadi kan belum adanya semacam obsesi atau mungkin udah tahu tapi belum adanya suatu gebrakan baru dia merubah manajerial pelabuhannya, antara lain misalnya memanage prioritas kapal yang bertambah, prioritas penumpukannya itu ditata berdasarkan blok-blok yang sudah dikoordinasikan dengan mata rantai logistik dari kawasan sumber ekonomi itu sendiri, baik itu muat atau bongkar, dan dia pelabuhannya menjadi akrab dengan otoritas pelabuhan ketika dia memberdayakan dermaga yang terbatas, lahan penumpukan yang terbatas untuk menggali lebih dalam rapat kapal yang diselenggarakan di otoritas pelabuhan berdasarkan peraturan nomor 93 tahun 2013 untuk menggali lebih dalam lagi siapa-siapa saja sih aliansi mereka di dalam melakukan logistik pengiriman barang. Sehingga otoritas pelabuhan berserta Syah Bandar setempat bisa menentukan prioritas untuk mendukung pelabuhan itu berkeinginan merubah menjadi bukan hanya sekedar bongkar muat, tapi menjadi suatu hub logistik atau industrial port bagi sumber-sumber kawasan ekonomi baru di sekitarnya, gitu, Bob. Nah, ini kan belum ditata gitu ya. Padahal peraturannya sudah ada, Bob. Bukan berarti Kementerian Perhubungan tidak memikirkan ya. Itu peraturan diterbitkan di tahun 2013 gitu. Sekarang udah tahun berapa, Bob? 2020. Gitu. Apakah perlu berapa lama lagi, Bob? Kan itu 7 tahun. Perlukah Bobby berumur 100 tahun kah? Gitu kan? Atau lewat streaming ini milenial ya yang ada di mahasiswa, di manajer supply chain memahami hal itu, lalu ketemu dengan pelabuhan yang sudah memahami, lalu ini terjadi dorong-mendorong, Bu, secara fenomena. Ayo Syah Bandar, ayo otoritas pelabuhan, kayaknya kita perlu benahi deh wajah pelabuhan kita sehingga menguntungkan, menjadi cost structure yang menarik bagi si original cargo owner sebagai investor yang sudah ada, existing investor gitu kan. Dan tidak hanya itu, dapat mengundang existing future sumber ekonomi baru yang ada di pelabuhan. Ini baru berbicara tentang logistik, Bob. Jadi saya berharap dari penjelasan tentang perizinan, rute kapal, dan
tadi sampai di poin trayek yaitu transshipment. Logistik secara kebulatannya itu kalau diolah seperti itu ya barangkali cuma makan waktu 1 bulan, Bob, baik inbound maupun outbound. Yang penting ada keseriusan untuk menyelesaikan itu, ya, gitu. Oke. Nah, Kalau boleh saya sampaikan transshipment supaya teman-teman nggak bingung. Jadi transshipment itu sebenarnya pada saat misalkan ada barang dari Singapura, terus dia transit di Indonesia, jadi dia ada proses bongkar muat di Indonesia, tetapi itu bukan untuk konsumsi Indonesia, misalkan mau dibawa ke Belanda contohnya gitu ya. Jadi Singapura terus dia bongkar gitu di Jakarta. Nah nanti ada vessel lain yang ke Belanda itu dimuat kembali ke kapal yang ke Belanda, kurang lebih gitu ya, Opa ya, transshipment ya. ya, bisa juga Itu begitu. Bisa itu juga. proses transshipment seperti itu. Jadi dia bukan kebutuhan daerah atau kota pelabuhan tersebut, tetapi akan kembali diangkut ke negara tujuan atau daerah tujuannya. Kurang lebih gitu ya, Pak ya. Iya, Lanjut apa? di bahasa kepabeanan namanya alih angkut. Alih angkut. Dan manifestnya itu juga dalam verifikasi kepabeanan mana yang tetap di atas kapal, mana yang dibongkar di lini 1, mana yang dibongkar lini 1 naikin lagi ke atas kapal transshipment tadi. Ya. Dan itu dalam pengawasan pabean. Dan itu ribet buat gitu. Ya. Ya, kalau kita lihat contoh negara yang hidup dari transshipment ya Singapura gitu kan, artinya sebenarnya ya kita harus punya juga sih yang tadi disebut salah satunya hub port atau pelabuhan yang bisa transit antar negara, karena Indonesia itu letaknya sangat strategis gitu. Jadi teman-teman milenial nih yang the next generation tuh harus benar-benar dipikirkan tuh. Oke, apa lanjut? Ya, selanjutnya adalah perubahan RPK muatan, Bob. Perubahan RPK muatan ini tadi kan RPK rencana pengoperasian kapal yang ada di sini ya. Harus diingat, Bob, yang di kapal ini kenapa ada muatannya? Di sini dibikin butir tersendiri karena kapal-kapal liner maupun tramper itu dia ada yang namanya putus. Halo? Kenapa? Tadi sih putus-putus, tapi coba aja lanjut aja. Jadi yang terakhir adalah kita bicara mengenai perubahan RPK muatan, Bob. Ya. RPK muatan ini kan rencana pengoperasian kapal, yaitu liner atau tramper. Lalu muatannya mereka juga ada, Bob, di sini di tramper maupun di liner. Dan muatannya itu tetap gitu, Bob. Jadi kalau dia udah bilang, jadi dia mengajukan RPK liner, kemudian dia ada voyage report. RPK liner itu kan ada masa waktunya, Bob. Kalau udah 6 bulan dia harus perpanjang lagi. RPK tramper kalau udah 3 bulan dia harus perpanjang lagi. Nah, ketika dia perpanjang itu muatan yang tadi di butir G tadi, yang di sini 13G itu dia lampirin, Bob. Dan biasanya tetap. Tapi kalau dia berpikir saya mau rubah, saya udah nggak angkut lagi, itulah kayaknya sepi komoditi itu. Nah, dia rubah gitu, Bob. Dia mengajukan perubahan RPK muatan di dalam RPK liner maupun tramper tadi. Sehingga kalau kita lihat, Bob, data-data kebutuhan gerakan kapal maupun gerakan barang, mana yang PAD masing-masing provinsi gitu ya, yang menjadi andalan komoditi perdagangan baik domestik maupun luar negeri, datanya sudah ada di Kemenhub gitu. Dan data itu valid karena kalau kapalnya melakukan pelanggaran itu langsung ditindak. Nah, data-data ini bisa diolah lebih jauh lagi, Bob, untuk kebutuhan logistik marketplace gitu, Bob. Dalam rangka bukan
bukan Kemenhub jadi provider ya, tapi Kemenhub hanya sebagai fasilitator ya untuk adanya suatu logistik marketplace di mana di situ kebutuhan kapal baik di pelabuhan asal maupun tujuan, sehingga kapal itu pergi ke sini ada muatan, pulang ke sini ada muatan, termasuk karena itu barang juga dibongkar di pelabuhan tujuan, ada last mile trackingnya, itu bisa difasilitasi oleh Kemenhub sebagai regulator menjadi fasilitator. Tinggal startup di bawahnya yang memanfaatkan, Bob. Dibuka lebar oleh Kemenhub memanfaatkan, karena kan dia bukan Kemenhub, bukan pemain. Pemainnya adalah startup itu berinovasi sedemikian rupa gitu, Bob. Kayak Gojek gitu kan, dia berinovasi, Grab. Kemenhub jadi fasilitator aja. Tapi informasi muatan ruang dan kapal laut itu sudah ada gitu, Bob. Bobby bisa melakukan akses, bisa menambahkan fitur-fitur tambahan di marketplace startup Bobby dalam hal misalnya menyiapkan gudang yang dibutuhkan di seluruh Indonesia, menyiapkan virtual gudang ya. Jadi ketika Bobby sampai di pelabuhan tertentu bingung nih gudang terdekat mana, karena Bobby punya marketplace-nya yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Kemenhub, menjadi kekayaan fitur Bobby itu sendiri gitu, Bob. Atau Bobby mempunyai tambahan lagi fitur tentang pengaturan truk yang masuk keluar pelabuhan terhadap satu perusahaan pelayaran atau perusahaan forwarder atau perusahaan truk itu sendiri, di mana dia ada truk milik sendiri dan truk milik outsourcing. Nah, ketika lewat marketplace yang Bobby bangun yang difasilitasi oleh IMRK tadi, startup sistem Bobby bisa menghitung kalau you pakai truk internal saja bertahan, lamanya waktu itu sampai di penerima barang adalah X time gitu ya. Tapi kalau you mau tingkatkan just in time-nya sehingga pemilik barang mesinnya tidak idle, gunakan truk outsource yang ada juga di dalam kekayaan database Bobby di marketplace itu. Nah, sehingga service Bobby terhadap marketplace itu menjadi lebih handal dan teruji gitu, Bob. Nah, itu kan yang harusnya didukung oleh Kemenhub. Biarkan saja startup itu, jangan mempromosikan suatu startup. Kemenhub pemerintah itu jangan menyebut nama, fasilitaskan aja gitu loh, ya kan. Apanya gitu, dan jangan disangsikan gitu, Bob. Awas ya, ini ada waktu buka dan waktu tutupnya. Kalau Bobby nggak sudah ditutup lalu Bobby nggak akses, ya salah Bobby sendiri gitu. Nggak bisa begitu gitu loh, Bob. Yang namanya cash flow orang kan beda-beda gitu, Bob ya, dalam mencanggihkan, memodernisasi platform dia gitu ya sebagai startup gitu, Bob. Nah, jadi balik lagi ke tadi, RPK muatannya itu tadi ini udah komplit ya, Bob ya. 3A sampai F ini gerakan kapal dan gerakan barang, dan logistik marketplace-nya, logistik operation-nya, logistik cost-nya, ya kan, logistik performance index-nya sebenarnya bisa diukur. Di depannya semua logistik gitu loh, bisa diukur gitu loh untuk perbaikannya. Nah, sisanya itu yang nomor 4 ini cuma invoice dan pembayaran PNBP gitu, Bob, terhadap semua yang atas ini ya, mulai dari SIUPA sampai dengan perubahan RPK muatan. Nah, jadi dengan mengetahui ini, Bob, saya rasa sih menjadi pertimbangan ya, bahwa logistik kita ke depan menjadi lebih baik. Nggak tahu Bobby punya pandangan apa. Itu, Bob. Saya tidak punya pandangan apa. Ya, gitu. Terima kasih Opa atas pemaparannya. Jadi hari ini kita tahu lah bagaimana izin apa aja yang dibutuhkan gitu. Terus tadi terkait trayek dan lain terkait pengoperasian vessel lah terutama ya untuk hari ini. Terima kasih. Nanti kita akan bahas jauh lebih detail Opa ya. Berarti kita banyak utang loh Opa.
kita mau bicara juga apa poros maritim belum kita bahas, ya kan alki belum kita bahas. Tapi nggak apa-apa, kita sebisa mungkin sekuensial berurut supaya teman-teman ngikutinnya juga ya banyak informasi yang bisa mereka dapat. Oke, tidak panjang waktu. Terima kasih Opa sekali lagi. Kita akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.